Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita kembali di Borneo hari ini podcast masih bersama Mas Mumi, Mas Mufti makin oke. Kali ini kita bikin podcast yang berbeda. Berbeda karena apa? Tamu yang kita hadirkan pun juga berbeda dari yang biasanya. Nah, ini kan biasa kita bahas tentang bagaimana UMKM di Balikpapan perkembangan ini bagaimana. Kali ini kita bahas tentang proses magangnya teman-teman saya di kantor dinas koperasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya, saya tidak sendiri, ada teman saya 3 orang cantik ini dari grup Olala, ya. Grup Olala. Sorry, dari kampus Universitas Mula Warman. Selamat datang adik-adik. Selamat Pak. Ya, apa kabarnya? Sehat? Sehat. Merdeka Belajar ini kan kalian magang di Dinas Koperasi ya. Sudah berapa lama kalian magang di situ? Kita di sini udah magang hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Biasa magang 1-2 bulan, ini 4 bulan ya. Asik banget kayaknya nih. Kayaknya menikmati sekali ya. Iya. Iya. Baik, ini teman-teman saya kenalkan nih. Atau perkenalkan sendiri deh. Namanya siapa sih? Dari mana? Dan hobinya apa sih? Nah, oke. Silakan Ripka dulu. Halo, perkenalkan nama saya Ripka Frianti, asalnya dari Sangatta, tapi kuliahnya di Samarinda, Universitas Mula Warman. Untuk hobi apa ya? Suka dengerin musik sih. Oh, dengerin musik. Ya. Oke, lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Nurnopa Latifa. Saya asalnya dari Kota Bangun. Hobi saya lebih ke musik. Lebih ke musik? Iya. Oke. Apa nih musiknya yang paling suka? Dangdut? Lebih ke enggak Pak. Lebih ke random aja sih Pak. Oh, random. Iya. Iya, sama kayak saya. Iya. Semuanya didengerin. Lanjut. Ini Rifka ya? Iya. Vira. Iya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Nur Azra Salina, biasa saya dipanggil Vira. Iya. Saya asalnya dari Samarinda dan hobinya itu mendengarkan musik. Oh, ini musik, pokoknya ada yang berhubungan dengan musik ya. Betul. Kenapa kalian jurusannya milih di administrasi bisnis pada saat ini? Kenapa ya pilih Kenapa ya? administrasi bisnis? Karena kayak pengen belajar tentang bisnis itu gimana sih, pengen mendalami bisnis juga karena pengen jadi usaha dong. Iya. Gimana sih latar belakangnya kalian bisa memilih ke dinas koperasi untuk magang? Karena kan menurut saya juga memang Merdeka Belajar ini banyak belajar di luar kampus. Betul. Artinya memang yang berbeda dari waktu zaman saya kuliah ya. Ini kan magang itu artinya di luar jam kuliah. Artinya pada saat libur kuliah baru kita magang. Nah itu setahu saya seperti itu. Kalau sekarang beda. Jadi pada saat masa semester itu diisi untuk magang. Nah itu sebenarnya konsepnya bagaimana sih yang Merdeka Belajar ini yang kalian pahami dari kampus dan latar belakang kalian kenapa memilih dinas koperasi untuk tempat magang di situ? Siapa yang menjawab? Iya, jadi awalnya itu Pak dari kampus, terutama fakultas kami FISIP dan prodi kami administrasi bisnis itu menawarkan kepada kami mahasiswanya angkatan 2021 untuk bisa magang di semester 5 ini. Dari prodi pun menawarkan mau dari mitra mereka atau kita bisa cari sendiri nih mandiri. Kalau kita punya relasi itu atau berapa SKS? 21 Pak. 20 atau sampai 21 SKS. Oh. Satu semester itu 21 SKS. Jadi harus dipilih. Iya, yang bisa dikonversi. Oke, makanya kalian harus ada evaluasi setiap berapa lama gitu ya. Jadi nanti di situ apa luaran-luaran yang kalian munculkan ya di situ. Betul. Terus kenapa milih ke dinas koperasi? Kalau dari saya kenapa memilih dinas koperasi karena kan
didinasin kan dinas koperasi, UMKM dan perindustrian. Nah, tadi kan saya bilang di awal kenapa saya memilih bisnis, karena kan ingin memperdalami bisnis nih. Apa sih? Sekalian belajar juga di sekalian belajar tentang UMKM, apa sih yang ada di balik papan gitu. Oke. Tapi di Samarinda juga banyak ya UMKM ya. Iya, banyak. Jadi minimal sesuai dengan bidang kalian. Iya, bidangnya Iya, betul. bidang. Kampus, ya kan. Administrasi Bisnis. Apa nih yang sudah dijalankan, atau mungkin strategi awalnya apa sih? Karena kan pasti begitu masuk ke lingkungan yang baru, kalian akan harus adaptasi nih. Ini mungkin apa yang strategi apa yang disiapkan sebelum memulai atau pada saat memulainya? Mungkin takut-takutkah atau gimana seperti itu? Atau nanti terus saja jalan aja lah, yang penting teman juga banyak kan di situ, nanti belajar dengan sendirinya. Gimana strateginya awal pada saat datang? Ragu-ragu kah atau gimana gitu? Takut atau gimana? Awalnya takut Pak kalau Iya. apa namanya? Kayak takut, wah gimana sih orang-orang ini di dalam gitu. Oh, jadi membaca karakter dulu ya. Jadi kita harus beradaptasi, kayak kita harus dekatin dulu Terus, gimana sih. dikasih mentor ya. Ya benar. Siapa mentornya di situ nanti. Terus apa kegiatannya di situ? Ya kita ikut kegiatannya. Tapi sebenarnya kalau dari kampus sendiri, apakah ada pegangan sih? Apa kayak misalnya, kerangka yang harus saya kerjakan di sana tuh apa sih? Itu ada nggak? Ada ininya nggak? Gambarannya nggak? Atau mungkin apa yang harus saya tanyakan atau yang saya konsep maunya saya atau maunya dinas seperti itu, gimana? Kan MBKM ini kan merdeka belajar ya. Ya. Karena kan itu merdeka nih, berarti bebas. Jadi kita harus bebas mengkreasikan sendiri apa yang kita kerjakan di dinas gitu. Kita harus buat konsep sendiri tanpa ide-ide, tanpa dari konsep orang lain kayak gitu sih. Oh gitu. Jadi menyesuaikan juga ya apa yang ada di dinas. Misalnya kayak kalian ini kan di bidang apa sih yang kalian masuki di dinas ini, dinas koperasi? Ya sekarang kita masuk di dinas koperasi yang di koperasinya. Bidangnya di koperasi. Koperasi benar. Berarti apa saja yang kalian pelajari di situ? Apa yang kalian kerjakan di situ? Untuk yang kita udah kerjakan, kita udah pernah pendataan ke seluruh wilayah di Balikpapan. Oh, jadi diajak ke lapangan. Iya benar. Terus itu kita juga ada ngerjain laporan terkait koperasi, sertifikat, akta. Oke. Sertifikat nomor induk koperasi ya. Iya. Terus juga ini mungkin pendataan dari sisi administrasinya ya, berarti ya. Benar. Nah itu apa sih, gambaran apa sih yang kalian dapat dari pekerjaan itu sebenarnya? Kan ini kan dunia kerja di pemerintahan dan kalian ini kan magang ya dari kampus ya. Itu apa sih yang kalian dapat dari apa kegiatan yang kalian lakukan seperti itu? Kalau kita karena baru masuk di pemerintahan, kayak ternyata kerja di pemerintahan tuh ya seribet, enggak ribet banget sih. Kayak ternyata begini ya kerjanya gitu. Beda sama di luar dari pemerintahan. Itu sih Pak. Itu ya. Jadi ketemu model kerja itu seperti ini. Iya, benar. Ini baru di pemerintahan ya. Mungkin di yang swasta mungkin yang swasta mungkin harus cari tahu lagi ya, mungkin seperti itu. Tapi minimal sama lah. Nah, karena dunia kerja kan memang prinsipnya juga sama. Iya. Borneo Besti. Nanti kita kembali lagi di scene berikutnya, masih di Borneo Hari Podcast. Selamat siang. 2000 years later. Ya, masih di Borneo Hari Ini Podcast. Bersamamu ku ada di sini. Ya, ini kan kebetulan teman-teman saya ini hobinya musik. Jadi kita harus hibur dengan musik. Bekerja di pemerintahan itu juga sebenarnya sama aja sih dengan di swasta. Full stress juga ada. Tergantung kita ya. Apalagi pengalaman di lapangan mungkin akan lebih
kerasa ya. Kita bagaimana turun ke lapangan, ketemu dengan orang, bagaimana kita komunikasi ya, itu memang pertama komunikasi kita harus kita bangun dengan baik ya. Mungkin ada pengalaman asik nih waktu pada saat ambil data ya di lapangan, gimana nih? Ada yang mau diceritakan nggak pengalamannya di lapangan dengan suasana kota Balikpapan yang kayaknya sekarang udah mulai panas banget ya. Gimana pengalamannya? Coba Nova atau Vira? Gimana? Karena kalau saya Ya. karena baru di Balikpapan juga, Ya. jadi kalau turun di lapangan itu sambil kayak hafal-hafal jalan gitu Oh, nah Pak. hafal jalan. Iya, karena saya sebelumnya nggak hafal jalan di sini, Iya. kan baru. Nah, pas kita turun di lapangan, Iya. kita tuh cari koperasi yang Dari dimana koperasi, kita ya. ngasih surat Iya, buat oke. dia RAT. Iya, untuk rapat anggota tahunan ya. Iya benar. Karena memang koperasi di Balikpapan ini banyak, tapi yang ikut untuk melaporkan rapat anggota per tahun ini sangat sedikit ya. Iya Iya benar. betul. Jadi untuk menegur mereka atau mengajak mereka ya, konsepnya mengajak mereka untuk rapat anggota setiap tahunnya ya. Iya. Nah, itu gimana setelah ngasih surat terus ngajak untuk koperasi, komunikasi kan yang pasti. Iya, kan? komunikasi Pak. Gimana komunikasinya gimana? Kan harus belajar juga kan kita bagaimana untuk bertanya yang benar, bertanya yang menurut kita enak gitu kan, dan menurut apa yang kita ajak komunikasi juga enak. Gimana tuh? Iya. Tapi kan sudah punya apa yang harus ditanya sih, kan sudah punya kan, konsep itu kan sudah punya kan, biasanya kan gitu kan, Iya, punya. sudah punya. Gimana? Biasanya pertanyaannya apa tuh yang harus ditanyakan, apa tuh biasanya? Biasanya kan kenapa belum melaporkan rapat anggota tahunnya itu, apa kendala yang dialami setiap koperasi itu kan pasti ada ya Pak ya. Sampai setiap koperasi itu belum melaporkan itu pasti mereka ada kendala nih. Nah dari tim dinas koperasi datang pun itu untuk mengetahui nih kira-kira kendala apa yang dialami, Oke. sehingga dari dinas koperasi pun bisa membantu. Begitu. Oh iya, berarti dari permasalahan nanti kita ngambil kesimpulan dan kita apa nih yang bisa dibantu dari dinas koperasi ya. Iya, Gitu betul. ya. Itu yang di lapangan ya. Kalau di administrasi gimana kalau menurut kalian? Itu kan tadi cerita tuh di lapangan. Kan kalian juga harus paham dong, selain di lapangan kalian juga harus paham juga administrasi. Bagaimana surat menyurat, bagaimana arsip. Nah, itu gimana tuh kalau dari kalian nih? Belajar tentang administrasi lah ya, pertama gitu gimana? Sebelumnya Iya. Sebelumnya saya mohon maaf. Ya memang dunia kerja begitu ya. iya. Memang harus belajar cepat, adaptasi cepat. Kita juga nunggu perintah ya. Tapi sebelum nunggu perintah juga kita harus punya konsep juga. Kita mau kerja itu bagaimana? Paling tidak hari ini kita kerjakan apa, besok kita sudah siap apa, atau kita kerjakan semuanya, tapi kita juga paham yang kita kerjakan gitu loh. Kalau di administrasi sih seperti itu. Kan kalau kita kuliah kan hanya cenderung mendengarkan dosen, kita bikin tugas, bikin laporan, terus jarak berapa lama ujian, materi yang sebelumnya kita pelajari ya. Iya. Jadi seberapa penting sih sebenarnya menurut kalian ya di magang ini kan penting tentang administrasi dan kegiatan di lapangan itu seberapa penting sih? Sangat Bingung Ya. kayaknya. Iya, Itu penting sih Pak. penting ya. Kalau dari untuk turun ke lapangan itu penting. Iya. Pertama kan bisa dari turun ke lapangan itu kita bertemu banyak orang. Iya. Salah satunya untuk beradaptasi gitu Pak. Itu Oke. tuh jadi menambah kemampuan kita untuk beradaptasi dengan orang lain. Komunikasi ya. Komunikasi juga. Karena kan bertemu dengan orang-orang baru, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, beradaptasi, bertemu dengan orang-orang baru, sehingga tahu cerita dari mereka gitu. Iya. Itu kan kalau di lapangan dapatnya itu ya Pak ya. Iya.
Kalau di kampus kan agak kurang. Iya. Iya. Jadi sangat penting. Betul. Kalau di administrasi gimana? Seberapa penting sih administrasi di apa namanya dunia kerja itu kalian gimana? Memang. Kan tadi kan kegiatan di lapangan, kita harus terjun ke lapangan, kita ngecek, kita ini apa maksudnya kegiatan administrasi kan juga harus kita tahu ya, bukan hanya di lapangan cuma ngambil data ya kan. Nah itu paling tidak juga penginputannya, kita ngambil data dari mana, kita minimal paham. Itu seperti itu sih kalau untuk dunia apa namanya di dunia kerja ya. Apalagi ini juga masih di pemerintahan dan kalian juga membacanya seperti apa juga kan nanti kalian sendiri yang menilai gitu kan. Sudah kemana aja nih di apa pada saat magang udah pernah diajak kemana aja nih? Iya, untuk kunjungan koperasi nih ya Pak, karena Ya. kami dari bidang koperasi, kami bertiga itu dibagi Pak. Saya pribadi itu di bagian Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur. Oh gitu. Jadi saya sudah mengunjungi beberapa koperasi yang ada di Balikpapan Selatan. Ya. Dan saya juga untuk di Balikpapan Timur itu saya mengunjungi kelurahan-kelurahannya. Oke. Untuk memberikan surat, juga untuk mengetahui nih kira-kira koperasi ini ada nggak di kelurahan tersebut, begitu. Oke. Oleh saya. Terus selain di kegiatan yang di koperasi, ada kegiatan lain mungkin? Kemarin kita sempat ikut kurasi. Ikut kurasi. Iya. Kurasi itu ini ya untuk menilai produk-produk dari UMKM ya. Iya betul. Standarisasi itu. Selain itu ada lagi? Kita juga pernah ikut penyuluhan yang dimana kita menjelaskan tentang koperasi kepada yang gitu. Kepada masyarakat. ya masyarakat, Atau, apa namanya komunitas ya. ya Ya, komunitas yang baru. Sosialisasi tentang koperasi. Apa sebenarnya yang didapat pada saat penyuluhan tentang koperasi? Yang didapat itu sebelumnya kan mungkin kita belum tahu tentang koperasi lebih dalam. Oke, ya, Pak. Jadi betul. pas ikut penyuluhan itu kita lebih paham. lebih tahu tentang koperasi itu apa, cara pendirian koperasi itu kayak apa, Prosesnya bagaimana? ya prosesnya gimana. Terus nanti didampingi apa tidak untuk pembentukannya? Iya, Ada notaris atau tidak? Ya seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain kegiatan ini pendampingan di apa pelatihan lain ya kayak di BLK sama kemarin di Gedung Bayangkari ya kita kemarin. Ya, betul. Itu gimana tuh kegiatannya tuh? Oke, jadi kalau yang di BLK sama yang di Bayangkari kemarin itu kan kita ngajarin gimana sih cara mengaplikasikan ke aplikasi CapCut ya Iya. untuk promosi produk gitu. Tapi itu menurut kalian seberapa penting sih apa namanya pengetahuan tentang itu ya tentang kita produk kita harus dipromosikan ya. Nah, seberapa penting kan itu kan. Penting Tapi sih. nanti jangan dulu kita cut dulu kita bicara di season berikutnya ya. Oke. Masih di Borneo Hari Podcast. Terima kasih. Siang 2,000 years later. Borneo Hari ini Podcast, kita kembali lagi Borneo Besti masih dengan kawan-kawan saya dari Unmul administrasi bisnis ya. Betul. Kemarin ikut kegiatan pelatihan digitalisasi, Iya. pelatihan kewirausahaan dan HPP. Kalian kan bantuin mereka ya untuk bikin konten, Iya, bagaimana betul. belajar menjual produk itu dari prosesnya itu dengan memanfaatkan alat bantu handphone. Iya, Karena benar. memang yang paling mudah saat ini dengan handphone. Nah, Iya. itu gimana nih? Pengalaman kalian gimana nih di lapangan waktu itu? Ya kemarin waktu kita ngajarin pakai aplikasi CapCut ke Iya. BLK Iya. sama di Bayangkari ya. Bayangkari ya. Di BLK itu mungkin karena masih muda-muda ya sebagian, jadi Masih muda ngajarinnya. jadi enak lah, gampang. Tapi kalau yang di Bayangkari ya lumayan lah ya, masih agak susah karena kan di sana mayoritasnya yang ibu-ibu ya. Gaptek. Jadi ya sebagian ada yang udah bisa, udah iya. bagus ngeditnya. Iya, iya. Dan sebagian ada yang emang belum tahu itu aplikasi apa sih kayak Iya, iya, gitu. Jadi kita ngajarin caranya gimana gitu.
sebenarnya tujuannya apa sih? Ngajarin belajar konten atau bikin video, edit video, apa sih tujuannya sebenarnya? Iya, jadi gini, apalagi di zaman sekarang ya Pak, Iya, kan iya. digitalisasi itu benar-benar lagi jor-jorannya. Iya. Kita tidak bisa menutup mata sama hal tersebut, Betul. walaupun mungkin orang-orang yang di usia yang sudah lebih matang Iya, mungkin iya, iya. tidak terlalu tahu gitu. Jadi kita ajarkan supaya mereka itu bisa terus mengikuti perkembangan zaman. Adaptasi. Ya, adaptasi. Produk-produknya juga bisa dipasarkan dengan cara yang terbaru juga. Oke. Melalui digitalisasi, Iya. lewat sosial media itu kan penting ya Pak. Jadi biar orang-orang bisa lebih tahu nih produknya. Oh, ternyata ada nih produknya ini gitu. Iya, Jadi iya. bisa menjangkau banyak orang dan luar daerah juga gitu. Iya, iya. Nah, tuh Borneo Besti. Jadi mereka ini juga membantu teman-teman di UMKM Benar. untuk bagaimana sih berjualan itu ya, bagaimana mempromosikan produknya ya. Iya, betul. Bukan meningkatkan hanya kita produksi aja ya. Iya, Kan, betul. proses itu kan panjang ya untuk UMKM itu ya. Betul. Jadi salah satunya memang untuk meningkatkan pendapatan. Pendapatan, berarti. Tujuannya kan itu ya, cuannya ya, uangnya itu gimana sih supaya cuannya ada. Digitalisasi ini adalah salah satu solusi. Tapi memang tidak semua maksudnya positif ya, karena digitalisasi Iya, benar. ini kan juga kita harus paham juga nih konsepnya bagaimana. Kadang juga yang online dan offline ini juga harus sinergi. Betul. Semua harus sinergi, kita harus paham di mana saat kita mau offline kita harus tahu ya. Terus kapan kita harus online ya. Berarti kan itu juga harus sinergi dengan ya tetap konsisten lah ya. Betul. Nah, kalau penting nggak sih konsisten untuk promosi di UMKM? Kalau menurut kalian penting nggak sih konsisten untuk promosi ya? Kalau konsisten untuk promosi itu bagi UMKM itu penting ya, karena itu kan untuk menaikkan brandnya sendiri Nah, menaikkan gitu. brandnya. Iya. Jadi kalau misalnya dengan adanya promosi itu kayak kita ya yang dibilang Vira tadi bisa tahu di banyak orang Iya, iya. gitu, sampai luar daerah, Iya, sampai luar daerah ya. negeri. Nah, Ya, benar. apalagi yang sudah punya followernya banyak ya. Iya. Tapi kalau dari kalian itu apa sih kunci untuk berjualan itu apa sih sebenarnya? Selain dari kita harus tetap promosi itu apa sih? Iya. Iya, untuk berjualan gitu ya Iya, Pak ya. iya. Yang pasti itu yang utama itu pasti punya modal. Modal itu tidak selalu tentang uang. Oke. Mungkin modal dari kemampuan dia untuk oke. mempromosikan, atau mungkin dia punya jasa nih menjadi MC, misal punya kemampuan public speaking. Modalnya kan sudah dia punya kemampuan public speaking. Jadi dia bisa berjualan dari jasa dia tersebut. Dari jasa dia Iya, itu ya. benar. Jadi yang pertama itu pasti modal Pak. Tidak selalu tentang uang, tapi apa nih yang bisa dia Keluarkan. promosikan atau jualkan nih, Iya. entah jasa atau mungkin dia punya kemampuan kerajinan Oke. dan sebagainya macamnya. Oh, jadi fokusnya misalnya dia punya kepintaran atau kebisaan di mana skill dia ya, Betul. jualan atau mau mengolah produk ya. Iya, betul. Terakhir dari bukan terakhir sih sebenarnya. Mungkin ada statement yang buat teman-teman kalian ya, karena kan kegiatan menurut saya Iya. Merdeka Belajar ini cukup bagus menurut saya loh ya. sebagai Betul. pengamat Bagus nih. banget. Karena kan saya ngeliatin kalian nih dari awal, oh malu-malu nggak sih, oh mau membuka diri nggak sih, mau memulai diri nggak sih untuk bicara atau